Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Sunggaya, NPN 187510028, Program Studi D3 Agribisnis Semester 4A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek usaha mandiri tentang implementasi tepung kunyit atau kurkuma domestika sebagai feed additive dalam pakan ayam broiler. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Broiler atau ayam pedaging merupakan jenis unggas yang banyak dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani. Broiler merupakan ternak unggas yang paling cepat pertumbuhannya. Hal ini karena broiler merupakan hasil budidaya yang menggunakan teknologi maju sehingga memiliki sifat-sifat ekonomi yang menguntungkan. Tujuan dari penambahan tepung kunyit, penambahan feed additive dalam pakan ayam pedaging umumnya bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Feed additive ada dua jenis, yaitu aditif pakan alami dan sintetis. Kunyit atau kurkuma domestika adalah sejenis tanaman obat yang sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Kunyit mampu berperan dalam meningkatkan kerja saluran pencernaan pada unggas karena kunyit dapat berfungsi untuk merangsang dinding kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim protease, amilase, dan lipase, di mana bermanfaat guna meningkatkan pencernaan pakan seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Pada kesempatan kali ini, saya selaku manajemen akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek atau kegiatan yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan proyek atau kegiatan. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro. Berikut ini adalah fungsi-fungsi manajemen, di mana seorang manajer haruslah memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Dan yang keempat, pengawasan. Atau sering kita kenal dengan istilah BOAJ. Dalam menjalankan proses budidaya usaha ayam broiler, saya dibantu oleh beberapa rekan, di antaranya Kenny Pratiwi selaku manajer keuangan, di mana nantinya manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengatur seluruh administrasi di bagian keuangan, kemudian membuat laporan keuangan, dan yang terakhir membuat analisis laporan hasil keuntungan dengan modal utama yang digunakan sebesar Rp3.882.720 dan modal tersebut diperoleh dari iuran anggota. Kemudian, selain manajer keuangan, ada juga Ade Asep Alpian selaku manajer produksi, di mana nantinya Ade Asep Alpian bertanggung jawab terhadap melakukan pemilihan benih unggul, mengatur kegiatan produksi, serta mengatur kegiatan panen dan pasca panen, serta bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi. Kemudian yang terakhir yaitu Ahmad Sahrul Fauzi selaku manajer pemasaran, di mana nantinya Ahmad Sahrul Fauzi bertugas dalam melakukan survei terhadap permintaan pasar, melakukan segmentasi pasar, menentukan target pasar, serta menyusun strategi dalam melakukan pemasaran. Dengan sudah terbentuknya struktur di atas, manajer akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi
dalam menjalankan proses teknis di lapangan. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan proses budidaya ayam broiler, di mana pada minggu pertama sampai minggu kelima itu merupakan kegiatan pembuatan proposal. Kemudian seminar proposal dilakukan pada minggu ke-6, persiapan kandang dan ayam masuk dilakukan pada minggu ke-7, pemeliharaan dan pengamatan dilakukan selama 4 minggu, mulai dari minggu ke-8 sampai minggu ke-11, di mana untuk proses budidaya ayam broiler memerlukan waktu sekitar 28 hari untuk mencapai bobot 1,2 sampai 1,5 kg. Kemudian panen dan penjualan karkas dilakukan pada minggu ke-12 dan 13, serta yang terakhir pembersihan kandang setelah proses budidaya dilakukan pada minggu 14 dan 15. Seorang manajer harus perlu menentukan dan membuat perencanaan tentang jadwal pelaksanaan seperti ini karena untuk mengontrol bagaimana proses kegiatan nantinya di lapangan. Apakah proses berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga ketika nantinya ada kendala atau resiko yang datang akan dapat mudah untuk diselesaikan dengan melakukan koordinasi di tiap bagiannya. Pelaksanaan usaha akan berjalan dengan baik bila didukung dengan unsur-unsur manajemen, dengan perencanaan dan implementasi yang sesuai serta terjalinnya koordinasi yang baik akan sangat berperan dalam membantu suksesnya proyek usaha yang dijalankan. Dan hal tersebut terpaku pada bagaimana seorang manajer mengelolanya. Selain itu, dalam proses produksi nantinya akan dibuatkan jadwal piket untuk melakukan pengontrolan dan pemeliharaan, di mana karena anggota berjumlah 4 orang akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk melakukan pengecekan 2 orang setiap harinya. Mungkin itu tadi penjelasan tentang proses budidaya ayam broiler yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.